Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 106 kasus, 13 lainnya dinyatakan sembuh. Memasuki bulan Ramadan, sejumlah warga Kota Medan melakukan tradisi ziarah kubur. Memperingati Hari Kartini, Kapolda Su memberikan semangat kepada para tim medis perempuan yang tetap bekerja di rumah sakit. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 21 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat menjadi 106 kasus. 10 diantaranya meninggal dunia, 13 lainnya dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP dirawat sebanyak 148 pasien dan ODP sebanyak 1.749 orang. Tugas percepatan penanganan COVID-19. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 20 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 meningkat 2 kasus menjadi 106 kasus. 10 diantaranya meninggal dunia, 13 lainnya dinyatakan sembuh. Dari kasus positif, 83 kasus dinyatakan positif melalui pemeriksaan PCR, sedangkan 23 lainnya dinyatakan positif melalui pemeriksaan rapid test. Sementara jumlah PDP dirawat sebanyak 148 pasien dan ODP sebanyak 1.749 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansa menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di tengah pandemi COVID-19. Kita tidak tertular dan orang dalam pemantauan berjumlah 1.749 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 148 orang. Pasien positif dengan pemeriksaan PCR berjumlah 83 orang. Pasien positif dengan pemeriksaan rapid test 23 orang. Pasien yang sembuh 13 orang. Pasien yang meninggal dunia. Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara membangun ruangan isolasi khusus untuk penanganan pasien positif COVID-19. Rencananya ruangan khusus tersebut rampung pengerjaannya pada 27 April mendatang. Ruangan khusus ini bersebelahan dengan gedung utama Rumah Sakit USU di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Gedung tersebut sebelumnya kosong dan dijadikan ruangan khusus bagi pasien TB paru. Gedung baru ini dilengkapi 5 ruangan yang mampu menampung 5 pasien COVID-19. Jika kondisi mendesak, 1 ruangan pasien difungsikan untuk merawat 3 pasien. Rumah Sakit USU juga sudah memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan alat PCR pertama di Sumatera Utara. Dengan adanya rumah sakit ini, pemeriksaan spesimen swab COVID-19 di Sumatera Utara dapat dilakukan secara mandiri dan menghemat waktu untuk mengetahui hasil diagnosa akhir pasien yang terpapar COVID-19. Bisa menampung berapa orang Pak pasien? 5 pasien, tapi tadi diinformasi kalau memang mendesak, kalau memang dia sudah dari hasil pemeriksaan kita positif sama positif bisa 2-3 satu kamar kalau mendesak. Tetapi yang tersedia hanya untuk 5 ruangan aja ya. Petugas gabungan mengamankan 77 orang TKI ilegal yang baru pulang dari Malaysia di Pantai Sejarah, Kecamatan 50 Pesisir Batubara pada Senin pagi kemarin. Seluruh TKI yang diamankan menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai protap COVID-19. 77 orang TKI ilegal yang baru tiba dari Malaysia tersebut dibawa petugas ke tempat penampungan sementara di gedung SMK Negeri 150 yang saat ini dijadikan ruangan isolasi untuk pasien COVID-19. Seluruh TKI ilegal kemudian menjalani pemeriksaan standar COVID-19 yang meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test. Para TKI ilegal tersebut berasal dari sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Bupati Batubara Zahir mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pemulangan para TKI ilegal ke daerah masing-masing, sedangkan bagi TKI yang dinyatakan tidak sehat akan menjalani isolasi untuk sementara waktu. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, pemerintah Kabupaten Batubara bersama instansi terkait memperketat pengawasan di pintu masuk pesisir pantai di Batubara. Sementara sebanyak 34 dari 77 TKI ilegal yang diamankan di Batubara telah dipulangkan ke daerah asalnya pada Senin sore.
Sebelum dipulangkan, para TKI ilegal yang baru tiba dari Malaysia menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh dan rapid test. Usai dinyatakan sehat, sebanyak 34 TKI diperbolehkan pulang ke daerah asal dengan dijemput pihak keluarga maupun pemerintah daerah masing-masing. Para TKI ilegal yang berasal dari sejumlah daerah seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan tersebut sebelumnya diamankan aparat gabungan di sekitar Pantai Sejarah Batubara pada Senin dini hari. Terkait masih adanya TKI yang belum dipulangkan, Bupati Batubara Zahir mengatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan khusus TKI yang merupakan warga Batubara, Zahir mempersilahkan untuk tetap menginap di tempat penampungan sementara dalam rangka isolasi mencegah penyebaran COVID-19. Yang sehat ini ya kita lihat secara medis ini tidak ada perubahan terhadap suhu tubuh, rasa sakit dan macam-macam. Nah, tim kesehatan kita melalui COVID mengizinkan mereka untuk melakukan isolasi. Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 di Labuhan Batu meninggal dunia. Meninggalnya pasien PDP ini merupakan kematian pertama yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu. Pasien PDP tersebut berkelamin pria, warga Jalan Padi, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, yang meninggal dunia pada Senin kemarin di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sebelumnya, pasien tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan pada Minggu 19 April setelah mengalami sesak napas dan dari hasil pemeriksaan rapid test sebanyak 2 kali, hasilnya positif COVID-19. Sementara kini tim gugus tugas COVID-19 Labuhan Batu masih menunggu hasil swab pasien tersebut dan telah melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi rumah korban. Meninggalnya pasien PDP ini merupakan kematian pertama yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu. Dari data kasus COVID-19 di Labuhan Batu per tanggal 20 April 2020, ODP sebanyak 540 orang, PDP sebanyak 2 pasien dan 1 kasus positif COVID-19. Saudara IN yang sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan terpapar COVID-19. Ini tentu semua elemen harus bersatu padu, tidak hanya tim gugus tugas saja. Pemerintah Kabupaten Batubara menyiapkan lokasi lahan untuk pemakaman khusus korban COVID-19 yang meninggal dunia. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada penolakan terhadap jenazah korban COVID-19. Yang lama ini masyarakat. Hingga saat ini sudah ada 2 lokasi yang akan dijadikan tempat pemakaman khusus korban COVID-19 di Batubara dengan luas lahan sekitar 1 hektar. Salah satunya berada di sebelah pemakaman umum di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50. Untuk menghindari polemik dengan warga, 2 lokasi pemakaman khusus korban COVID-19 berada jauh dari pemukiman warga. Bupati Batubara Zahir mengatakan lokasi pemakaman khusus korban COVID-19 ini juga dapat digunakan warga dari luar Kabupaten Batubara. Hingga kini belum ada ditemukan kasus positif COVID-19 di Batubara, namun berbagai upaya pencegahan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Batubara. Walaupun kita tidak berharap bahwa ada yang meninggal dunia kena COVID, tapi sebagai pemerintah harus siapkan semua sarana. Nah tentu kita ya kalau ada daerah lain yang mungkin tidak diterima dimakamkan ya, Kabupaten Batubara juga memberikan ruang untuk dibawa ke Kabupaten Batubara. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai memasuki bulan Ramadan. Sejumlah warga Kota Medan melakukan tradisi ziarah kubur. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Seorang pelaku pembobol rumah ditangkap personil Polres Binjai. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berupaya melarikan diri. Pelaku atas nama Sutriani, warga Jalan Pondok, Kelurahan Semencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, ditangkap polisi di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Binjai. Pelaku ditangkap karena melakukan pencurian di salah satu rumah warga di Desa Kuala Mencirim, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian, diantaranya 2 unit sepeda motor, 3 ekor lembu, laptop, rice cooker, dan kipas angin. Saat dilakukan pengembangan, pelaku berupaya kabur hingga terpaksa dilumpuhkan petugas di bagian kaki kanan.
Sementara Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Wirhan Arif mengatakan pelaku sebelumnya telah menjadi target operasi pihak kepolisian terkait sejumlah kasus kriminal. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Binjai guna melengkapi berkas pemeriksaan. Seorang mantan napi yang baru bebas asimilasi babak belur diamuk massa karena kedapatan merampas telepon genggam milik warga. Inilah mobil minibus yang ditumpangi para pelaku yang terhenti setelah menabrak pohon kelapa. Sebelumnya pelaku terlibat aksi kejar-kejaran dengan warga setelah kedapatan melakukan pencurian satu unit telepon genggam. Menurut saksi mata, peristiwa ini terjadi Senin malam di depan pemakaman Kristen Pasar Serong, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai, di mana 4 orang pria yang mengendarai mobil minibus melakukan pembegalan sepeda motor. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian meneriaki pelaku hingga warga lainnya pun berdatangan. Mengetahui hal tersebut, para pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan mobil minibus hingga akhirnya berhenti setelah menabrak pohon kelapa. 2 orang pelaku yang tertangkap kemudian diamuk massa, sementara 2 orang lainnya melarikan diri. 1 dari 4 pelaku berinisial JS diketahui baru saja bebas asimilasi dari Lapas Raya Simalungun. Pemirsa kesal karena dipecat dari tempat kerjanya, seorang pemuda di Kabupaten Dairi nekat mencuri peralatan elektronik di kantor tempatnya bekerja. Aksinya terungkap setelah petugas Satreskrim Polres Dairi melakukan penyelidikan. Pelaku berinisial JFB, warga Kelurahan Panci Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Pelaku ditangkap karena melakukan pencurian di Sekolah Tinggi Teologi Oikumene Injil dan Sekolah Taman Kanak-Kanak Mulia Sitinjo di Jalan Rimo Bunga, Desa Sitinjo 2, Kabupaten Dairi. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pencurian karena kesal dipecat dari tempat dia bekerja. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti peralatan elektronik berupa mesin kompresor, organ, speaker, tape recorder, serta sejumlah barang bukti lainnya. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Dairi. Pelaku dijerat pasal 363 ayat 1, subsidiar pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dia dulu pernah bekerja di sana, sehingga dia mengetahui bagaimana membuka atau memaksa pintu-pintu atau masuk ke tempat tersebut, sehingga dia memang pernah kerja di situ, jadi dia dengan gampang untuk membongkar. Kita ke berita selanjutnya. Memasuki bulan Ramadan, sejumlah warga Kota Medan melakukan tradisi ziarah kubur. Meski Kota Medan merupakan wilayah zona merah penyebaran COVID-19, sejumlah warga nekat melakukan ziarah tanpa menggunakan masker. Seperti terlihat di pemakaman Muslim Pekan Labuhan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Warga mulai melakukan ziarah kubur dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Untuk menghindari keramaian, sejumlah warga melakukan ziarah lebih awal, yakni di pagi hari. Hal tersebut dilakukan warga karena khawatir akan potensi bahaya terinfeksi COVID-19. Warga yang melakukan ziarah mengetahui adanya larangan aturan pembatasan aktivitas di luar rumah di tengah pandemi COVID-19. Namun karena ziarah kubur merupakan tradisi menyambut Ramadan, sejumlah warga melaksanakannya dengan tetap menggunakan masker. Sementara sejumlah warga lainnya mengabaikan himbauan pemerintah dan terlihat tidak mengenakan masker. Aktivitas ziarah kubur diprediksi akan terus berlangsung hingga 1 hari menjelang pelaksanaan puasa. Sebelumnya, pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar mengenakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ya, sebenarnya ada, tapi makanya itu lebih cepat jaraknya. Karena kalau nanti semakin dekat hari H untuk menjelang Ramadan, dia makin ramai. Kalau kayak gini kan masih sepi. Jadi antisipasi dari kakak sendiri seperti apa? Ya itu lebih awal lagi ziarahnya, nggak usah pas di situ mau Ramadannya kali baru ziarah. Jadi nggak terlalu ramai. Rutan Kelas 1 Labuan Deli Medan memberdayakan warga binaan dengan bercocok tanam jagung di lahan seluas 4 hektar. Kegiatan bercocok tanam diberikan untuk membantu warga binaan mengisi waktu luang di dalam lapas. Beragam kegiatan diberikan kepada para narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, salah satunya adalah kegiatan bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam ini dilakukan di luar rutan, yakni di kawasan lahan garapan di Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Deli Serdang. Puluhan narapidana tersebut diajak petugas lapas bercocok tanam seperti menanam, merawat, dan membersihkan lahan kebun jagung.
Selama melaksanakan kegiatan bercocok tanam, para napi diwajibkan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain untuk melindungi diri di tengah pandemi COVID-19. Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Labuan Deli Nimrod Cihotang mengatakan kegiatan bercocok tanam diberikan kepada narapidana yang menjalankan bebas asimilasi. Kegiatan ini diharapkan bisa mengisi waktu para narapidana yang menjalani asimilasi sekaligus memberikan tanggung jawab dalam bentuk bercocok tanam. Dilanjutin lagi. Yaitu pertanian jagung dan juga ubi kayu. Warga binaan yang sedang menjalani asimilasi yang kebetulan berdekatan tempat tinggalnya dengan lokasi kita ini, kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan di sini supaya tidak melakukan kegiatan yang negatif atau melanggar. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai memperingati Hari Kartini. Kapoldasu memberikan semangat kepada para tim medis perempuan yang tetap bekerja di rumah sakit. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Guna mendukung kinerja tim medis dalam menangani pasien COVID-19, Perkumpulan Sinar Buddha Indonesia Sumatera Utara menyerahkan ribuan alat pelindung diri kepada 4 rumah sakit rujukan COVID-19 di Sumatera Utara. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tim medis yang menjadi garda terdepan melawan COVID-19. Pemberian bantuan alat medis tahap ke-9 dilakukan di halaman Vihara Sinar Buddha CPD Polonia Medan pada Selasa pagi yang diserahkan langsung Ketua BLIA Antoni Ho kepada 4 rumah sakit penanganan pasien COVID-19 di Sumatera Utara. Di antaranya Rumah Sakit Umum Pancur Batu, RSUD Deli Serdang, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Kembang Makes Pelawan. Bantuan alat kesehatan yang diberikan kepada masing-masing rumah sakit berupa 400 lembar masker, 25 APD, 10 liter hand sanitizer, 1 unit infrared thermometer, dan 40 unit face shield atau pelindung wajah. BLIA Sumatera Utara menyebut bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tim medis yang berjuang menjadi garda terdepan melawan COVID-19 yang rencananya akan dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Medan Kombes Pol Dr. Aginting mengapresiasi bantuan yang diberikan karena APD sangat dibutuhkan untuk menangani langsung pasien COVID-19. Masalah COVID-19 tetap masih berlangsung di mana jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit masih terus berjalan. Jadi hal-hal yang dilaksanakan oleh beliau pada pagi hari ini sangat membanggakan bagi kami semua karena hal ini bisa mendukung operasional pelayanan pasien di rumah sakit kami. Sementara itu, guna meringankan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Di Serdang Bedagai, bantuan 400 paket sembako diberikan Koramil 10 Serampah Kodim 0204 Deli Serdang kepada warga kurang mampu di 2 kecamatan. Bantuan diberikan langsung ke rumah warga di Kecamatan Sebamban dan Serampah yang akan dilakukan berkelanjutan. Sementara di Deli Serdang, bantuan sembako berupa 150 karung beras diberikan pemuda marga Silima secara langsung kepada warga di Kecamatan Sibiru-Biru. Tak hanya sembako, bantuan masker juga dibagikan sekaligus menghimbau masyarakat untuk terus menaati kebijakan pemerintah dengan tetap berada di rumah. Supaya tepat sasaran. Selain itu, di Kota Medan, pengurus jajaran pengusaha properti atau DPD Rei Sumut membagikan 1.200 paket sembako dan masker kepada warga kurang mampu, terkhusus pengemudi becak dan buruh. Penyerahan bantuan yang dilakukan di sejumlah daerah ini menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, komunitas Sedekah Jumat bersama Muspika Kecamatan Deli Tua melakukan penyemprotan disinfektan terhadap angkutan umum dan becak motor di kawasan perbatasan Kecamatan Deli Tua. Penyemprotan disinfektan terhadap angkutan umum dan becak bermotor dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Seluruh angkutan umum yang hendak memasuki Kecamatan Deli Tua disemprotkan cairan disinfektan. Menurut Camat Deli Tua, pihaknya tidak hanya menyemprotkan cairan disinfektan, namun juga memberikan edukasi kepada para pengemudi angkutan untuk tetap menjaga kebersihan di tengah pandemi COVID-19.
Tadi kita sampaikan kepada beberapa supir angkot agar mobilnya ditata bersih terus untuk menghindari merembetnya virus COVID-19 dan sekaligus kita melaksanakan pemutusan rantai mengadakan penyemprotan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin memberikan semangat dan apresiasi kepada dokter dan tim medis dalam rangka memperingati Hari Kartini. Pemberian semangat dan motivasi disampaikan Kapoldasu melalui sambungan video call. Semangat, jaga kesehatan, ingat demi kemanusiaan. Memperingati Hari Kartini, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama personil Polwan Poldasu memberikan semangat dan apresiasi kepada para tim medis, yakni dokter dan juru rawat yang bertugas di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan dan Rumah Sakit GL Tobing Deli Serdang. Kapoldasu mengapresiasi kinerja dan memberikan penghormatan khusus kepada seluruh tim medis, khususnya kaum perempuan di Sumatera Utara yang tetap bertugas hingga saat ini menangani pasien COVID-19. Pesan Kapolda Sumatera Utara tersebut disampaikan melalui sambungan video call di ruang utama Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kapoldasu meminta para dokter dan juru rawat agar tetap menjaga semangatnya masing-masing meski harus berpisah dengan keluarga di rumah. Kapoldasu juga mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan kepada para tim medis yang tetap bertugas hingga saat ini karena para tim medis merupakan garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Selamat untuk Kartini Sumatera Utara. Sukses. Memberikan dukungan dan ucapan semangat kepada seluruh para medis yang ada di Sumatera Utara dalam penanganan coronavirus, utamanya dokter dan para medis perempuan. Semangat Raden Ajeng Kartini memotivasi mereka untuk kemanusiaan di Sumatera Utara. Pemirsa, kelangkaan masker di pasaran bisa menjadi peluang bisnis bagi sebagian warga Kota Medan dengan memproduksi masker kain dan menjualnya di pasaran. Tak hanya itu, sejumlah pedagang bahkan beralih menjadi penjual masker kain di tengah pandemi COVID-19. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaripuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mari kita taati himbauan pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Sampai jumpa. Kelangkaan masker yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tak selamanya merugikan masyarakat. Sebagian warga justru menjadikannya sebagai peluang bisnis dengan menjual berbagai macam jenis masker kain dan menjualnya di pasaran. Beragam jenis masker seperti masker scuba, masker kain, dan masker N95 kini marak dijual di seputaran Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan masker dan sulitnya mendapat stok masker bedah di pasaran. Para pedagang masker dadakan pun bermunculan. Umumnya mereka adalah pedagang kuliner yang beralih menjadi pedagang masker selama pandemi COVID-19. Salah satunya seperti Midun, pedagang gula kapas yang beralih menjadi pedagang masker dadakan karena ditutupnya sejumlah tempat hiburan. Dengan modal Rp10.000, ia meraup keuntungan sebesar 50% untuk per lembar masker, dengan total omset sebesar Rp250.000 per harinya. Harga masker yang ia jual pun beragam, mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 per lembarnya. Masker N95 ia jual seharga Rp30.000, masker scuba Rp15.000, dan masker kain seharga Rp10.000. Paket hiburan udah ditutup, semua sudah ditutup. Saya jual gulali kapas, berada di tempat keramaian. Jadi berdalihlah ke penjualan masker ini yang bisa dijual untuk saat ini. Kalau dari gulali kapas saya nggak dapat penghasilan. Dengan hadirnya para pedagang masker dadakan dinilai membantu warga Kota Medan untuk mendapatkan stok masker. Warga mengaku lebih mudah untuk membeli masker dengan harga yang relatif murah dan pilihan yang beragam. Harapannya supaya pemerintah cepat mengapakan gimana ya, membasmi virus corona inilah biar cepat selesai, supaya masyarakat nggak gelisah, biar pendapatan lancar, perekonomian, cari makan pun lancar. Meski demikian, warga beserta pedagang masker dadakan berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat segera menuntaskan pandemi COVID-19 sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Usrizal Pulungan, Metro TV.